barat ya. Jalannya baik, kondisi bagus di tahun 2022 bulan Desember bagi sahabat-sahabat dari arah selatan, utamanya kota seperti Blitar, Kediri, Tulungagung yang hendak ke Kebun Teh Wonosari yang ada di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, bolehlah melalui jalur ini. Ini adalah jalan tua yang dibangun pada zaman Belanda untuk keperluan Kebun Teh Wonosari itu sendiri. Umurnya 100 tahun lebih. 5 menit kemudian kita memasuki gapura desa Toyo Merto. Toyo artinya air, Merto dari kata Amerta artinya hidup. Jadi Toyo Merto artinya air hidup. Air itu sendiri ada di desa di Candi Sumber Awan, kurang lebih 2,5 km di sebelah kiri dari jalan ini. 2 menit dari Toyo Merto Gapura tadi ada pelang menunjukkan jalan ke arah kanan Wonosari, terus ke arah Candi Sumber Awan. Toyo Merto itu sumber air hidup. Sebelah kanan kita berbelok tajam menuju ke perkebunan Teh Wonosari. Jalannya cukup mulus. Di sebelah kiri ada tempat ibadat, bagus sekali. Di kanan dan kiri, selain ada lahan-lahan yang masih kosong, terlihat rumah warga juga agak padat ya. Dan rumah mereka lumayan bagus. Ini untuk buktikan bahwa hidup masyarakat ini ya cukuplah. Masyarakat bekerja sebagai pedagang, juga melayani pemerintah, pegawai negeri sipil, dan sebagian warga di sini juga menjadi karyawan dari Kebun Teh Wonosari itu. Dan selain beternak kambing dan sapi, di sini juga adalah sentra daripada pembuatan cowek, bahasa Jawa dari cobek Indonesianya. Buatan dari desa ini, cobek itu sendiri lumayan baik, halus, dan juga terkenal di daerah Malang khususnya. Jadi kalau ngulek sambal pakai cobek buatan sini dijamin pasti pedas. Buatan cobek mereka bagus karena mereka sendiri adalah turunan daripada para pembuat candi ya, karena di sini ada Candi Singosari dan juga ada Candi Sumber Awan. 10 menit perjalanan dari Gapura Songsong tadi, jalan utama. Tibalah kita di Villa Singasari dan di depan kita ada pertigaan. Nanti kita akan ambil arah kanan. Melaju dengan kecepatan 30 sampai 40 km per jam. Tibalah saya di batas kampung dan memasuki hutan-hutan di Pulau Jawa. Seperti ini penampakannya. Banyak ditanami pohon seperti sengon, juga ada pohon jati dan bambu. Itu di depan kita ada warung kopi ya, tapi sudah lama tidak beroperasi. Yang punya sudah pindah ke Kalimantan. Jarak dari warung kopi tadi sampai ke Kebun Teh Wonosari itu kurang lebih 2,5 km. Di kiri dan kanan banyak terdapat bekas galian tambang, galian C ya, yaitu pasir dan batu, yang juga menimbulkan jurang ya yang dalam karena ditambang bertahun-tahun. Sebagian sudah direnovasi ulang, ditanami, dihijaukan kembali, reboisasi. Di depan itu Gunung Arjuna, nanti kita ke arah atas. Di sebelah kiri ini ada jurang yang dalam.
bekas galian yang sudah ditanami kembali. Jika Besti lewati jalur ini pada malam hari, daerah ini cukup aman. Ini ada rumah ya yang berani sekali ditinggali oleh pemiliknya yang juga sudah tinggal di sini bertahun-tahun. Sebelum ada warung-warung kopi tadi, rumah yang sebelah kanan ini telah ada lumayan lama. Jadi keamanan ketika berkendaraan di tempat atau melewati jalan ini ke Kebun Teh Wonosari dijamin aman ya. Di sebelah kanan itu jalan masuk ke tambang batu dan pasir ya. Di depan kita juga masih ada itu masuk ke dalam jauh. Ya, jadi kalau Besti mau pergi ke sini, jalan ini agak sedikit bergelombang ya, karena sering dilalui oleh dump truck itu yang memuat pasir dan batu yang berat. Tadi tikungan agak tajam, mesti bunyikan bel karena tadi titik buta, tidak bisa melihat ke depan. Waktu yang sudah ditempuh adalah 17-18 menit karena kita tadi berhenti. Di sebelah kanan ada perkebunan salak ya. Salaknya terkenal manis, enak. Di depan itu sudah terlihat semakin jelas Gunung Ringit dan masih menyusur sebelah kiri daripada di sebelah kiri ini ada perumahan baru dibangun kurang lebih 1 tahun. Itu ada baknya, kemudian ada toiletnya. Itu seperti pos itu adalah toiletnya. Halo bos, ada teman saya. Kemudian sebentar lagi kita akan sampai, 18 menit kita akan sampai di Kebun Teh Wonosari. Di depan ini nanti akan ada tikungan yang lumayan tajam ya, tapi pihak pengelola telah melebarkan jalannya ini sehingga dapat melaju dengan baik. Jalannya tidak terlalu menanjak. Itu tadi adalah salam khas dari Arek Masoy Channel yang masih turunan Ali Furu. Akhirnya 20 menit tibalah kita di Kampung Baru. Tadi ada masjidnya. Kampung Baru ini adalah tempat tinggal kebanyakan para pegawai dari Kebun Teh Wonosari yang telah pensiun. Mereka membeli tanah di sini dan membangun rumah. Ini adalah peternakan lebah. Itu mobilnya. Dan para pegawai dari Kebun Teh ini mereka tinggal di sini. Jadi mereka semua masih bersaudara. Cuacanya sejuk. Ini 21-22 derajat Celcius. Jika malam hari pada musim kemarau suhunya bisa sampai 16 dan 17 derajat Celcius. Jika Besti hendak ke Budok Asu, yang juga adalah sebuah destinasi wisata di Kebun Teh Wonosari, maka di sini di sebelah kiri ini ada tempat penitipan kendaraan roda 2 dan roda 4. Biayanya 5.000 ya sehari. Dijamin kendaraan Anda dijaga sampai Anda kembali. Itu ada rumah yang bagus ya, kebun buah dan bunga. 23 menit akhirnya di sebelah kiri juga bisa tempat penitipan kendaraan buat mereka yang hendak ke Budok Asu. 23 menit akhirnya tibalah saya di kebun gerbang daripada Kebun Teh. Itu rumahnya Bu Juju ya, yang menjual ayam goreng terenak di Kebun Teh Wonosari. Ini adalah Kebun Teh Wonosarinya PT PN 12 yang
berumur 100 tahun lebih ya. Nanti kita ke atas gerbang selatan. Yang sebelah kanan adalah jalan dari Kota Lawang. Kalau dari Kota Lawang sendiri, menurut Mbak Google 25 menit dibutuhkan sampai di sini. Kalau dari tadi jalan masuk Songsong tadi Singosari, estimasinya adalah 20 menit. Jalannya agak sedikit bergelombang karena sering dilalui oleh bis-bis dari bawah ya. Ini adalah pintu selatan. Pintu gerbang selatan di sini harus membayar karcis. Hari biasa 15.000 dan pada libur nasional hari besar 20.000. Karena saya adalah anak Arjuna, maka saya tidak perlu membayar, saya hanya perlu menyapa dan memberi hormat kepada si bapak yang menjaga loket tadi. Dan beliau tersenyum, aku pun tersenyum. Dan saya terus melaju. Ini adalah sebelah kiri adalah tempat mes daripada karyawan kebun teh Wonosari. Oke, sampai di sini dulu tujuan saya hari ini. Itu adalah jalan masuknya ke sebelah atas, nanti ke tempat parkiran. Itu adalah villanya. Jika Besti menyukai video ini, silakan beri jempolnya ke atas. Jika tidak suka, tetap berikan jempolnya ke atas. Dan jangan lupa di-share ke sesama petualang yang hendak ke kebun teh Wonosari via Singosari, utamanya Arema yang dari kota Malang tidak perlu ke Lawang, hanya melalui Songsong, yaitu batas kecamatan dari Singosari. Anda bisa langsung ke arah barat sesuai dengan video yang sudah ada ini. Nah, sampai di sini ada banyak destinasi yang bisa dilihat. Ya, bisa pergi ke Arjuna Geopark, bisa juga ke Budok Asu, bisa juga ke Pagarwatu, ya. Dan sampai jumpa di sini. Bye bye.